Kemarin kami sudah melakukan company visit di تكلني إلى نفسي طرفة عيني وأصلح لي شأني كله. اللهم لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عيني وأصلح لي شأني كله. اللهم لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت وحدك. ada dua perusahaan yang awalnya kami akan melakukan kunjungan ke MS Glow dan Juragan 99. Namun qadarullah di menit-menit terakhir kami diajak untuk kedua company, Beyond Intermedia yang kemudian adalah PT Amarta Indah Otsuka. Company visit ini dalam rangka memberikan teman-teman startup, karena ini dalam rangka runtutan kegiatan backup yang pernah saya apply ya bersama entitas Game4, studio board game yang memang ingin memberikan media-media pembelajaran, mempererat hubungan ayah dan anak, keluarga melalui media board game ini. Backup ini bekerja sama dengan Dixt UB, yang dimana itu adalah tempat inkubator seperti Industro kalau di Trilogi ya. Yang mana disitu kami dikumpulkan, kami melakukan pitching di awal dulu untuk mempresentasikan produk kami, potensi pasar dan apa yang bisa dibantu oleh kementerian. Dan di sana memang ada beberapa kali kita dilakukan mentoring meskipun secara online. Basisnya di Malang di UB, namun teman-teman pesertanya itu ada dari macam-macam. Ada yang berkecimpung di bidang parfum, di bidang kopi, F&B gitu ya. Ada yang digital, bahkan edukasi yang linear dengan apa yang kami lakukan di sana ya. Dengan program itu kami melakukan satu kunjungan company visit. Pagi hari kami berkumpul di Universitas Brawijaya. Kemudian di sana kami diberikan satu kaos gitu ya dan satu ID card, dan kami diminta untuk berganti. Kami bersiap-siap dan berkenalan segala macam, dan kami akhirnya pertama kami berkunjung ke Beyond Intermedia yang ternyata tempatnya dekat, jadi kita tinggal jalan kaki aja menyeberang. Kita jalan sana di area ruko-ruko yang ternyata memang tempatnya itu kompak ya, dan kita tidak menyangka ada satu perusahaan yang keren di situ gitu ya. Kami disambut dengan baik, dan begitu kami masuk kami melihat suasana profesional, suasana jiwa mudanya itu kerasa gitu dari desain interiornya, dari timnya gitu ya. Mereka menyambut dengan baik. Kami melepas sepatu dan pindah ke lantai 2. Jadi di situ kami diberikan pemaparan. Yang pertama adalah jagoan hosting, kedua adalah Ngalup, kemudian yang ketiga adalah Mebiso ya, yang di sana berkaitan tentang pendaftaran merek ya. Yang dimana kita tahu selama ini kalau kita daftaran merek itu agak horor gitu ya, agak gambling. Kita daftar tahu nggak tahu ini sudah ada belum, yang nggak tahu, pokoknya tutup mata daftar, setelah menunggu beberapa bulan ditolak. Nah ternyata teman-teman Mebiso ini memberikan satu alternatif dengan AI gitu ya. Dengan kita mengetikkan ya, dengan satu skema yang mereka berikan, kita bisa melihat apakah nama perusahaan yang kita daftarkan itu sudah ada atau belum gitu ya. Dan ada persentase kemungkinan diterimanya gitu. Jadi kita tidak perlu nunggu lama-lama, tapi kita bisa langsung. Dan itu cukup membuka wawasan kami juga ya, bahwa untuk bikin sebuah perusahaan modalnya itu banyak. Karena coba bayangkan kita sudah bikin nama dengan hati kita, dan kadang milih nama itu sangat sakral, tapi ketika bisnis mulai berkembang, kita mulai daftarkan namanya sudah ada yang pakai. Itu kan menjadi suatu yang kontraproduktif, yang mana konsekuensinya adalah kalau kita mau tahu nama kita dipakai apa enggak, ya kita harus cepet-cepet daftar di awal. Nah ini kan jadi kontraproduktif ya, bisnisnya aja belum jalan tapi sudah harus keluar duit untuk nama aja yang kita nggak tahu nanti jalan apa enggak. Nah, itu yang pertama. Selesai dari situ kita kembali ke UB, kita naik bis menuju ke PT Amarta Indah Otsuka. Datang di sana, kita diajak berfoto dulu dengan tour guide yang sangat ramah. Kemudian kita diajak masuk ke area tempat yang penuh dengan air, dengan kolam yang ternyata itu banyak filosofinya. Dan pertama kita masuk ke sana, kita langsung dibagiin Pokari Sweat gratis gitu ya. Kemudian masih diberikan satu merchandise berupa pin. Kemudian kita naik ke lantai atas. Di lantai atas itulah kita melihat ada satu showcase gitu ya, ada produknya, iklannya, bahkan ada landmark untuk perusahaannya yang besar, sekitar 10 hektar di Pasuruan itu. Kami berdiskusi gitu ya, dan mendapatkan banyak hal. Ada beberapa area yang tidak boleh direkam gitu ya.
Kami diajak untuk melihat satu kantornya yang sudah dirombak, bikin suatu terobosan baru gitu ya, dan dimanapun mereka kerja yang penting selesai, dan itu sangat direspon positif ya, sehingga diberikan tempat-tempat yang kami tidak sempat berkunjung, tapi ada area kantin yang ada tempat gamenya, ada tempat olahraga, biliar dan sebagainya. Kemudian di sana kita diajak untuk melewati satu koridor yang dimana saat itu kita tidak boleh merekam, dan di koridor itu kita bisa tahu ya tempat awal botol itu diproduksi gitu ya, seperti kapsul kecil ternyata ya. Kemudian dia pakai mesin yang sangat besar yang ditata sepanjang berapa meter dia. Jadi mulai dari cup kecil seperti kapsul itu dia dengan satu mekanisme seperti ditiup itu, di blow gitu ya. Itu menjadi botol, dan kemudian botol itu diisi, kemudian dia tutup, di labeling, kemudian dia diseleksi, disortir ya. Ada yang gagal langsung di reject gitu ya, dan harus dihancurkan. Itu terus diberikan label best before sampai akhirnya pada proses pengemasan, proses kayak grounding gitu ya. Jadi kayak ditumpuk dulu beberapa hari, kemudian sampai di area tempat distribusi, diparkir di area truk-truk yang siap untuk menjemput itu. Menariknya di sini, ternyata Pocari Sweat itu dalam 1 menitnya saja itu bisa memproduksi sekian ribu botol. Nah, kita bisa bayangkan 1 menit sekian ribu botol. Itu langsung muncul banyak pertanyaan tuh, dan saya langsung dapat satu pertanyaan yang waduh gitu ya, karena saya pernah ada di desa di Cianjur, dan saya selalu melihat di sana itu banyak sekali produk-produk yang datang, plastik yang masuk tapi tanpa pernah keluar ya, Anda paham maksudnya ya. Produk kemasan, saset ya, masuk terus ke desa-desa dan mereka nggak pernah keluar lagi, dan mereka menetap tanah gitu ya, bikin KTP mungkin. Nah, saya ingin menanyakan sesuatu berkaitan dengan sampah gitu ya, tapi saya tahu gitu ya, karena memang ada sesinya pertanyaan, tapi karena mungkin itu agak sensitif dan kita belum tahu bagaimana responnya, makanya saya langsung mencuri waktu di sela-sela touring itu ya. Saya langsung mendekati tour guide-nya tadi, karena ada satu lagi tour guide yang menjelaskan, sementara yang menyambut kami tadi mendampingi kami, dan saya langsung merapat menanyakan dengan produksi sebanyak itu per menitnya, bagaimana cara yang dilakukan oleh perusahaan ini untuk bisa mengatasi permasalahan sampahnya itu. Saya berusaha hati-hati banget ya, agar tidak terkesan seperti aktivis go green yang menjudgment ya. Saya coba perhalus, yang intinya beliau memberikan satu jawaban yang menarik gitu ya. Ada dua pendekatan ya. Pendekatan pertama dari innernya ya, dari perusahaannya, beliau memberikan satu konsep research and development. Beliau bilang yang mana kalau Mas lihat botolnya Pocari Sweat itu yang zaman dulu sama zaman sekarang itu sangat berbeda. Yang sekarang lebih tipis. Ya intinya mereka memberikan satu riset berkelanjutan ya untuk bisa mengatasi go green itu, dan beliau juga bilang ya memang kita sudah pernah bikin dalam versi botol kaca yang lebih mudah didaur ulang, sudah dites, ada kendala intinya seperti itu, yang pada akhirnya botol yang sekarang itu sudah ada upaya untuk menjadi bisa didaur ulang gitu ya. Nah, kemudian tidak hanya itu, perusahaan tersebut juga me-encourage gitu ya dalam CSR-nya kepada lingkungan sekitar itu untuk membuat sebuah bank sampah. Dan itu hal yang menarik gitu ya, karena pikiran saya gitu ya, kalau memang perusahaannya sebesar itu gitu ya, mungkin seru ya kalau ada kebijakan setiap perusahaan itu memberikan tempat sampahnya gitu ya, atau memberikan reward. Kalau Bapak membeli produk kami dengan mengembalikan botol yang pernah Bapak beli, kami akan memberikan potongan diskon. Nah, itu kan bisa menjadi sistem gitu ya dalam masyarakat ya. Tapi itu belum tentu bisa juga diaplikasikan. Ya intinya itu, beliau menyampaikan itu, dan kemudian kami digiring untuk ada di satu koridor yang menjelaskan filosofi perusahaan. Ada batu melayang yang langsung mengingatkan saya kepada seorang anak yang memiliki batu sakti gitu ya, yang sering diasosiasikan dengan Pocari Sweat ya. Menariknya di situ kemudian kami diajak ke sebuah seperti auditorium gitu, tempat seminar. Di sana kami diberikan wawasan tentang sejarahnya, bagaimana sistem kerjanya, dan sampai akhirnya kami bisa mengetahui kenapa kok namanya PT Amerta Indah Otsuka gitu ya. Ternyata indahnya itu dulu dari di Pondok Indah. Amerta itu air apa ya? Bahasa Sanskerta. Dulu sebelum Amerta namanya kapal. Jadi kapal Indah Otsuka. Karena dulu sebelum berdiri sendiri sebagai sebuah company, dia nempel kepada perusahaan kapal api. Setelah mereka percaya diri, mereka baru berpisah dari kapal api. Dan ada dua tempat produksi yang besar di Pasuruan dan di Sukabumi. Dua tempat itu gitu ya. Nah, dalam sesi itu ada dua pertanyaan menggelitik saya gitu. Dengan produksi sebanyak itu ya, kami perusahaan atau entrepreneur yang baru mulai ini belum kebayang nih ya, mungkin saya bisa bikin produk sebanyak itu. Terus gimana cara jualinya dan memastikan itu habis? Itu pertanyaan pertama saya. Sambungannya, terus yang nggak habis itu diapain? Ya.
Dan kemudian pertanyaan keduanya, karena di situ saya baru tahu bahwa Otsuka itu nama keluarga secara turun-menurun itu punya keinginan untuk membuat produk-produk yang unik. Dan fun fact-nya, menariknya adalah pertama kali Pokar Sweet itu, cikal bakalnya embrionya, itu karena adalah salah satu gawainya melihat ada orang yang minum infus. Kemudian di saat yang sama, tidak lama setelah itu, ada juga orang yang melihat ada dokter yang mungkin kelelahan capek operasi dan dia buka tutup infusnya, dia minum gitu ya. Dan itu menjadikan satu inspirasi. Ternyata Otsuka ini memberikan satu kaidah bahwa mereka ingin membuat produk-produk yang unik. Ternyata juga Soy Joy, ya itu juga ternyata adalah bagian dari Otsuka itu, yang dari kedelai yang memang harganya mahal gitu ya, karena kedelainya masih diimpor, masih cari lahan di sini gitu ya untuk pengembangan. Yang berikutnya adalah ada Vibe Mini itu ya. Itu juga ternyata produknya. Kemudian ada ornamency, ya ternyata juga produknya dari Otsuka juga ya. Kami dijelaskan dengan menarik sampai akhirnya kami diberikan satu bingkisan karena MC-nya bilang, siapa yang belum pernah makan sojoy gitu. Ada orang yang mengatakan saya gitu. Oke, saya kasih. Nah, yang lainnya diem gitu. Yang lain emang kenapa mau gitu. Akhirnya, belum pernah. Semua langsung bilang belum pernah gitu. Akhirnya dikasih semua gitu ya. Terus tanya Vibe Mini sudah pernah? Semuanya langsung kompak bilang belum pernah gitu. Biar dikasih. Ornamency, tenang semuanya akhirnya dikasih. Nah, kami bertepuk tangan. Acara itu selesai, kami tukar-tukar merchandise, foto. Intinya hari itu kami mendapatkan ilmu ya, satu insight tentang bagaimana manajerial company besar. Karena teman-teman yang lainnya juga bertanya, pertanyaannya bagus juga ya, tentang bagaimana karyawannya, tentang lingkungan. Kami di situ setidaknya ya mungkin bisa jadi percikan mimpi kami ya, kalau bisa sebesar itu kita punya wawasan terlebih dahulu. Akhirnya kami pulang dan kembali dengan ilmu yang baru. Semoga itu bisa menjadi motivasi bagi kami dan rekan-rekan semua yang mendengarkan ini. Pesan terakhir adalah apapun gagasan Anda dalam sebuah bisnis, pastikan Indonesia membutuhkannya. Sekian.